Baik, pemirsa, dan sudah terhubung melalui sambungan telepon untuk membahas tema kali ini, yakni Rektor IPB Arief Satria. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Mbak Zakia. Iya, terkait dengan editorial Media Indonesia pada pagi hari ini yang mengangkat tema solidaritas saling berbagi. Ini kan memang untuk merayakan Idul Adha, dimensinya tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal. Kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya semangat saling berbagi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini, Pak Arief? Ya, saya kira semangat berbagi ini penting. Karena menyelesaikan masalah ketimpangan, menyelesaikan masalah kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada negara. Ini harus sudah merupakan gerakan kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini apa yang kita lakukan saat ini dengan momentum Idul Adha adalah cara bagaimana masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat solidaritas sosial. Dan saya kira ini sangat bagus sekali. Ya, itu dengan pembagian korban ini kan sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial, ya, kemudian rasa kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Karena salah satu pesan Rasulullah sendiri pada saat tiba di Madinah pada waktu itu adalah keharusan membantu orang-orang yang ekonomi lemah agar mereka tidak mengalami kesulitan. Juga pada saat menjelang beliau wafat, wasiatnya adalah jangan tinggalkan sholat dan tolonglah orang-orang yang lemah. Jadi dimensi-dimensi horizontal untuk berbagi dan membantu orang-orang lemah itu adalah merupakan sebuah komitmen ideologis, ya, sekaligus komitmen sosial yang harus sekarang kita wujudkan. Dan bahkan kalau kita melihat teori-teori sekarang, teori modal sosial misalnya, bahwa salah satu komponen penting kemajuan bangsa itu kan social capital. Nah, apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dengan berbagi seperti ini adalah merupakan sebuah kekuatan modal sosial. Ini kalau kita coba transformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pada saat momentum Idul Adha, itu kan memiliki dampak dan multiplier efek yang sangat besar. Oleh karena itu, momentum Idul Adha ini kan setiap tahun, ya. Kemudian juga Idul Fitri setiap tahun. Nah, di setelah dua momentum besar ini adalah dua momentum besar yang sebenarnya punya fungsi untuk men-trigger agar dalam keseharian kita itu sudah terinstitusionalisasi semangat berbagi itu. Baik, Pak Arief, kalau tadi Anda katakan memang ini sebenarnya adalah salah satu hal yang baik gitu ya, apalagi saat Idul Adha ini semuanya saling berbagi. Tetapi bagaimana kemudian masyarakat bisa memiliki semangat saling berbagi tidak hanya satu kali dalam setahun, apalagi ini khususnya masyarakat di perkotaan yang biasanya mereka cenderung masing-masing begitu, lebih memikirkan dirinya sendiri, Pak Arief. Ya, betul, Pak. Memang tadi saya sampaikan bahwa yang sekarang harus menjadi agenda kita adalah bagaimana mentransformasikan momentum-momentum penting, value-value penting ini ke dalam kehidupan keseharian kita pasca Idul Adha. Nah, oleh karena itu, sekarang yang penting itu dengan adanya media sosial, kan sekarang sudah mulai viral di mana-mana, bagaimana orang yang pas-pasan pun masih berkesempatan untuk berbagi pada orang lain. Nah, jadi sekarang sudah mulai orang-orang yang punya merasa tersentuh dengan adanya viral-viral, adanya berita-berita tentang bagaimana orang yang pas-pasan masih menyisakan hartanya untuk membantu orang lain. Jadi itulah yang kemudian saat ini dengan adanya bantuan teknologi komunikasi yang sudah semakin masif, itu semakin luar biasa membangun kesadaran publik. Dan kesadaran agar kita bisa memetik dan mengimplementasikan value-value semangat berbagi itu ke dalam konteks keseharian kita. Dan tentu campaign ini akan terus kita lakukan. Dan sekarang orang-orang milenial itu kan salah satu cirinya adalah altruism. Nah, ini kita bisa manfaatkan generasi milenial dengan cara-cara spirit altruism atau semangat berkorban, semangat berbagi. Nah, mereka ini menjadi agen-agen untuk bisa terus memviralkan spirit itu. Baik.
Baik Pak Arief Satria, Rektor IPB. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Editorial Media Indonesia. Memang Bang Goden tadi kalau kita lihat semangat saling berbagi ini memang penting begitu ya. Mungkin tidak bisa langsung mengentaskan kemiskinan, tetapi bisa membantu sebenarnya pemerintah juga untuk ke arah seperti itu. Nah kalau kita melihat, kalau Bang Goden sendiri melihat apakah semangat berbagi seperti yang dikatakan di editorial saat ini sudah menjadi barang yang langka. Mengapa Bang Goden? Ya, barang yang langka karena kita tidak mendapatkan sosok panutan di dalam hal berbagi itu. Yang kita lihat di ruang publik itu kan para elit itu berebutan pengaruh, berebutan kursi, berebutan kenikmatan, atau dengan kata lain mereka sudah terpapar dengan gaya hidup hedonisme sehingga lupa untuk berbagi. Padahal berbagi itu hendaknya seperti yang dikatakan oleh Pak Satria Arief tadi itu hendaknya itu menjadi gerakan kolektif, tidak hanya menjadi tugas negara untuk mengatasi ketimpangan dan mengatasi kemiskinan, tetapi setiap orang hendaknya mengambil bagian tentu di dalam hal apa? Di dalam hal ini bagaimana setiap orang itu mengambil peran untuk ikut mengatasi ketimpangan dan mengatasi kemiskinan di luar hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah. Tetapi yang paling penting seperti yang dikatakan tadi itu bahwa semangat berbagi itu justru tumbuh di kalangan orang yang berbagi dari kekurangannya, bukan berbagi dari kelebihan. Mereka yang berkelebihan malah tidak mau berbagi. Tetapi hendaknya terus-menerus kita mengetuk hati mereka sehingga berbagi itu tidak hanya sekali dalam setahun. Jangan seperti para politisi itu menemui rakyat itu kan hanya sekali dalam 5 tahun ya. Kalau lagi semangat ada maunya begitu ya. Semangat berbagi itu mestinya lebih digencarkan lagi di luar Idul Adha maupun di luar Idul Fitri gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kita harapkan, yang diharapkan dampaknya itu bisa mengurangi kemiskinan. Tentunya saat ini kemiskinan memang sudah kurang ya, di bawah 2 digit. 9,41%, tetapi secara angka karena jumlah penduduk begitu banyak ya, jumlah penduduk kita itu sekitar 260 juta, sehingga jumlah mereka yang di bawah garis kemiskinan itu sekitar 25 juta lebih. Masih cukup besar ini. 25 juta ini angka yang tidak sedikit, yang mestinya harus terus-menerus dientaskan. Nah, tugas utama mengentaskan kemiskinan itu tugas negara. Juga jangan lupa tugas partai politik. Di dalam undang-undang partai politik itu tegas sekali dikatakan bahwa tujuan utama partai politik didirikan itu untuk mewujudkan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan masyarakat itu menjadi tujuan. Tetapi kan kita lihat para elit partai politik itu jarang sekali berbicara tentang bagaimana cara memperjuangkan, mengentaskan kemiskinan, lebih memikirkan diri sendiri dan partainya. Tetapi lebih memikirkan diri sendiri. Kalaupun memikirkan orang lain, yang dipikirkan itu ya kelompoknya sendiri atau keluarganya gitu. Oke, baik. Artinya memang kurangnya sosok panutan begitu ya, terutama dari para pejabat atau elit politik ini sendiri. Kalau kita lihat seperti minggu kemarin begitu, Bang Goden, ramai pemberitaan. Salah satunya daripada saling berbagi, malah ada yang meminta begitu, meminta jatah, meminta haknya tanda kutip seperti itu. Ya, kalau kita berbicara tentang Idul Adha itu di sana ada sosok Nabi Ibrahim. Yang diperlihatkan di sana itu bukan cuma solidaritas ya, tetapi adalah keteladanan. Keteladanan inilah yang semakin jauh dari para elit ya. Tidak memberikan keteladanan bagaimana membiasakan tangan di atas tapi selalu tangan di bawah. Yang diminta itu adalah minta kekuasaan. Ini kan sesuatu yang yang mestinya ke depan para elit itu lebih berbagi rasa, bertengkar rasa dengan masyarakat pemilihnya. Belum apa-apa kok sudah minta kursi, belum memperjuangkan apa yang dijanjikan di dalam kampanye, belum direalisasikan, belum bekerja, tiba-tiba udah meminta bagian kekuasaan. Nah ini kan sesuatu yang ironis. Dan jadi pertanyaan, ini kok lebih memikirkan diri sendiri bukannya memikirkan bagaimana kepentingan untuk rakyat dan apa
baiknya untuk rakyat. Ya, yang direbutkan itu kursi ketua MPR gitu ya, atau menteri itu. Ini kan sesuatu yang aneh gitu. Baik, baik. Dan momen Idul Adha juga selalu dikatakan ini momen yang tepat begitu Bang untuk kembali merajut. Kalau kemarin kita melihat bagaimana saat sebelum pemilu begitu rangkaian pemilu hingga selesai hubungan renggang. Ini dikatakan juga sebenarnya menjadi salah satu tugas elit politik juga. Ya, kalau kita lihat pemilu di Indonesia, pemilu di negara lain itu pemilu untuk mempersatukan. Mengapa mempersatukan? Karena dengan masing-masing kelompok, masing-masing pihak itu berlomba-lomba menawarkan program kebijakannya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Jadi pemimpin yang dipilih itu untuk memimpin semua. Karena itu dengan senang hati orang ikut di dalam pemilu. Tetapi di Indonesia justru terbalik. Yang terjadi itu adalah yang dikedepankan itu politik identitas. Sehingga satu sama lain itu seakan-akan musuh. Bahkan di dalam keluarga pun menjadi renggang, hubungan kekeluargaan itu renggang hanya karena perbedaan pilihan politik, suami istri juga renggang hanya karena perbedaan pilihan politik. Mestinya perbedaan pilihan politik itu sebuah keniscayaan, tidak merenggangkan. Tetapi pemilu kali ini di 2019 maupun Pilkada Jakarta, kita sama-sama mengetahui bahwa bagaimana dampaknya yang sangat tidak elok bagi kehidupan bermasyarakat. Padahal mestinya kita itu bersatu padu untuk membangun bangsa, bukan untuk saling memusuhi, untuk saling membenci. Kan? Artinya memang ini menjadi momen yang sangat tepat begitu ya. Bukan hanya untuk masyarakat, sebenarnya untuk para elit politik juga untuk bisa melihat ke belakang dan memperbaiki diri mereka, memperbaiki juga kualitas diri mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Idul Adha itu ada nilai di sana. Nilai yang paling utama itu adalah keteladanan Nabi Ibrahim, bagaimana takwanya dia kepada Tuhannya sampai ingin mengorbankan anaknya sendiri walaupun tidak ada, kemudian diganti dengan kambing misalnya. Tetapi nilai keteladanan itu yang tidak kita lihat sekarang ini. Mestinya para elit itu memberikan teladan bagaimana menyatukan, menjalin silaturahim satu sama lain. Jangan saling bermusuhan. Setelah pemilu tidak perlu dipaksa-paksa untuk bertemu, tetapi ada inisiatif sendiri untuk bertemu. Nah, kerinduan seperti yang diteladankan oleh para pendahulu, para elit politik di zaman dulu ya, bagaimana Soekarno dan Hatta misalnya begitu tajam perbedaan politik di antara mereka dua, tetapi hubungan pribadi mereka sangat-sangat erat itu. Oke, baik. Artinya memang harus menunjukkan sikapnya kepada masyarakat. Bersatu karena memang ada keikhlasan, bukan bersatu karena ada kepentingan begitu ya, Ya, Bang keteladanan itu bukan pada katanya tapi pada perbuatan. Baik, Bang. Nanti kita akan membahas lagi terkait hal ini. Kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini pemirsa, dan Anda bisa menghubungi kami untuk berpartisipasi di nomor telepon 02158399900 atau mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kami sudah menerima beberapa penelpon begitu yang ingin berpartisipasi terkait dengan tema editorial kita pada pagi hari ini, solidaritas saling berbagi. Saya akan menyapa terlebih dahulu dari Solo, Jawa Tengah. Sudah ada Pak Bambang Saptono. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Bagaimana ini melihat semangat untuk saling berbagi dalam Idul Adha? Apa sebenarnya kalau Anda sendiri melihat maknanya? Dan kemudian kalau tadi juga Bang Goden kan katakan kita melihat banyak elit politik sebenarnya juga tidak memberikan tauladannya begitu ya Bang ya kepada masyarakat untuk saling berbagi ini. Baik, jadi yang pertama dulu Mbak, kami mengucapkan selamat Idul Adha bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Semoga keikhlasan dalam berkorban mendapat limpahan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkorban di sini tidak hanya berbentuk materi atau fisik,
yaitu sapi, kambing, unta dan lain sebagainya, akan tetapi juga pemikiran dan tenaga. Nah, terkait dengan elit politik dalam kaitannya dengan kesadaran kebersamaan itu, kami rasa memang namanya politik, Mbak, menghalalkan segala cara. Jadi kalau itu kita tidak bisa untuk berpatokan atau untuk dalam kaitannya dengan ibadah ya. Itu malah justru kadang bertolak belakang. Kemudian begini, Mbak, bahwa spirit Idul Adha adalah selaras dengan butir-butir Pancasila, yaitu, Mbak, yang paling utama adalah kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial. Ini apa? Saling berbagi dan kebersamaan antara yang mampu dengan yang miskin. Dan yang terpenting, Mbak, bahwa selama ini sepertinya konsepnya itu berbagi, yang miskin itu diberi. Akan tetapi sekarang ini mestinya sudah harus berubah, bahwa yang miskin itu dibangkitkan untuk kemandirian. Tidak sekedar untuk diberi, akan tetapi dipancing dengan kail bagaimana ke depan bisa mandiri. Misalnya dengan contoh dana desa. Dana desa kita ini kan sudah digulirkan besar sekali. Bahkan tahun 2019 ini ada 70 triliun. Lah ini kalau dana desa ini dikelola dengan baik, kami yakin akan mampu mengentaskan kemiskinan atau kemandirian tadi, Mbak. Sehingga apa? Bahwa angka kemiskinan yang benar-benar sekarang ini mampu ditekan di pemerintahan Jokowi hingga 1 digit, yaitu 9,4%, ini nanti akan mampu terus menurun. Ini saya rasa langkah yang luar biasa kaitannya dengan dana desa, kemudian juga pembinaan, pembimbingan, pendampingan, sehingga spirit Idul Adha ini akan mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Baik Pak Bambang, terima kasih, kami sudah menangkap intinya. Terima kasih sudah berbagi dan berpartisipasi bersama kami. Dan selanjutnya saya akan menyapa Ibu Tina dari Bekasi. Selamat pagi Ibu Tina. Ibu Tina, selamat pagi. Ibu Tina. Baik, ini tampaknya ada kendala komunikasi. Kita akan menyapa penelpon selanjutnya dari Bengkulu. Sudah ada Bapak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Zaki, selamat pagi Bung Gardian. Iya, silakan. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat Lebaran, yaitu untuk berbagi, itu di dalam pelaksanaan pemerintahan pun sudah diaplikasikannya. Contohnya, bagaimana dia membagikan program PKH untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana dia membagikan dana desa. Saya analogikan yang beginilah. Sebenarnya tidak ada harus orang miskin lagi, ada orang miskin lagi di Indonesia. Kenapa? Dana desa kita 70 triliun. Orang miskin cuma 25 juta. Orang miskin itu diberi dana kehidupan 4 juta setiap bulan, berarti 1 tahun 50 juta. Dikali 25 juta itu belum sampai, cuma 12,5 triliun. Jadi tidak ada orang miskin harusnya di Indonesia. Kalau masih ada orang miskin, itu yang salah adalah perangkat desanya, pendamping desanya, pejabat-pejabat di pemerintahan, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi. Itu mungkin mesti yang perlu. Nah, kita kenapa masih ada orang miskin tadi? Kita tidak mau berbagi. Mereka malahan mau mengambil yang bukan hak mereka. Dana desa 1 miliar paling dilaksanakan 400 juta. Yang 600 jutanya dikorup. Ini yang bikin kita sesal. Seandainya dana desa 70 triliun itu dibagikan kepada rakyat miskin yang 25 juta, mereka akan mendapatkan 50 juta, itu baru 12,5 triliun. Jadi tidak ada orang miskin di Indonesia. Seharusnya logikanya. Saya analogikan begitu. Sekarang tolong dengan pemerintahan Jokowi yang adakan revolusi mental, pembimbing desa yang melaksanakan dana-dana desa itu di-upgrade benar-benar, diberi training, diberi pemahaman, tujuannya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kasihan bangsa Indonesia dengan dana yang besar tapi tetap tidak bisa makmur. Baik. Pak Edward, terima kasih sudah berpartisipasi. Dan selanjutnya dari Cirebon, Jawa Barat, sudah ada Pak Sunoto. Selamat pagi Pak Sunoto. Gitu deh. Selamat pagi Jakia dan Godians. Selamat pagi Pak Sunoto. Judulnya bagus, solidaritas saling berbagi. Tapi tolong memaknai saling berbagi itu bukan dimaknai dengan saling berbagi secara materi, tapi harus dimaknai berbagi secara energi atau secara memperoleh rezeki atau kesempatan memperoleh rezeki. Itu yang harus dibagi. Yang kedua, Bang Godians, kalau 13% orang miskin di Indonesia, berarti itu analognya dengan 1/7.
penduduk Indonesia. Jadi kalau kita di keluarga besar ada 7 bersaudara, tidak mungkin satu saudara kita itu tidak bisa dientaskan. Dan yang kedua, politik boleh menggunakan berbagai cara. Itu kalau politiknya dimaknai hanya who gets what and who sit where. Siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Tapi ketika politik dimaknai sebagai country management, itu adalah pimpinan nasional yang harus cerdas dan piawai. Bagaimana mengenergize. Jadi yang namanya berbagi bukan berbagi beras dan daging. Dan itu hanya sifatnya retoris Simbolis dan gitu ya. sifatnya normatif. Dan dalam dalam masyarakat Indonesia yang paling harus berperan di depan, itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah para cendekiawan Muslim di Indonesia. Kita tunggu kiprahnya Ijmi. Ya kan, jadi Islam itu Bang Godian Jakia tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tapi ibadah sosial itu jauh lebih penting. Contoh, Mbak Jakia, kalau kita referensi dari surat Al-Ma'un, ya kan, syahadat, sholat dan lain-lain kita itu sampah kata Allah. Kalau tidak peduli dengan fakir miskin dan anak yatim. Jadi Islam tuh luar biasa. Jadi itulah, dan harus digarap segala sesuatunya itu dengan by system. Contoh, Menteri Sosial itu tugasnya bukan bagi-bagi sembako, tapi bagaimana mengenergize kekuatan masyarakat menjadi kekuatan sosial sehingga mereka menjadi orang-orang yang berdaya. Ada 1000 cara untuk menghilangkan kesengsaraan rakyat. Yang terakhir Mbak Jakia, tolong. Ya, ya. Orang kaya dan miskin itu sudah alami dan tidak akan pernah bisa dihapus. Ya, yang tidak boleh itu adalah orang sengsara. Di Swiss juga ada orang miskin, tapi dia punya peternakan sekian dan sebagainya. Jadi kaya dan miskin itu hanya perbedaan income. Yang tidak boleh itu orang sengsara. Bagaimana memperoleh beras hari-hari aja susah. Jadi saya pikir dalam semangat hari ini adalah bagaimana mengenergize kekuatan negara ini, dan yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan nasional sebagai kepala negara harus cerdas, piawai, dan berani. Terima kasih. Baik, Pak Sunoto, terima kasih. Dan kita akan menyapa Pak Bion dari Mataram. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Mbak Jakia dan Pak Dodi. Selamat pagi Indonesia Metro. Selamat pagi, silakan Pak Bion. Saya melihat bahwa prinsip dasar terhadap bagaimana implementasi sosial terhadap anak negeri yang berada di ekonomi kerakyatan marginal ini menjadi menarik ketika stakeholder tidak apresiatif terhadap persoalan-persoalan ekonomi rakyat tentunya. Nah, persoalannya adalah ada 4 pilar tentang bagaimana kesenjangan sosial ini ada di negeri kita. Pertama, persoalan keadilan ekonomi. 43% negara ini diberangus oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang tereliminasi oleh sekelompok orang kaya. Ini 43% kekayaan Indonesia. Lalu kedua, masyarakat kita yang dimarginalisasi, yang ekonomi mereka sangat tidak bisa kita tolerir. Diskresi negara dalam hal ini, pemimpin negara kita harus tanggap untuk melakukan eksekusi kepada institusi penyelenggara, baik itu dari Kementerian Sosial dan kementerian terkait termasuk parlemen, di dalam melihat kesenjangan sosial yang ada di Republik ini. Ini 2, Mbak Zakia. Lalu yang ketiga, regulasi. Regulasi menjadi penting ketika regulasi ini menjadi acuan dalam rangka bagaimana memproses eksekusi terhadap program-program sosial. Parlemen, kepala daerah hanya mementingkan kelompok, golongan, bahkan kepentingan pribadi mereka memperkaya diri. Muncul selebriti-selebriti korupsi yang sangat dahsyat di Republik ini. Lalu konsekuensi logis terhadap ini terjadi kemiskinan ekonomi rakyat. Persoalannya adalah presiden sebagai decision maker harus punya sikap political will yang tegas, Pak Jokowi, tanpa ada kompromi politik di antara kelompok-kelompok bandul elastis politik kekuasaan. Baik, oke.
Baik, Pak Bion, terima kasih atas komentarnya. Ini menarik begitu ya, bagaimana semangat juga dari para penelpon melihat bagaimana semangat Idul Adha ini bukan sekedar hanya membagikan daging, tetapi juga bagaimana bisa menyejahterakan begitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Bambang, untuk mengentaskan kemiskinan, jangan dikasih ikan ya, tapi kasihlah kailnya. Jadi mereka bisa belajar bagaimana untuk menangkap ikan begitu. Sebenarnya kalau program-program yang ada, apakah kalau Bang Godin melihat apakah sudah tepat sasaran sebenarnya untuk program-program pengentasan kemiskinan ini? Ya sebetulnya sih program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir ini sudah bagus ya. Buktinya kemiskinan itu bisa diturunkan sampai ke di bawah 2 digit ya. Sekarang udah 1 digit. Mudah-mudahan terus ditekan terus angka kemiskinan itu. Tetapi bagus juga untuk dipikirkan apa yang dikatakan Pak Sunoto tadi. Peran para cendekiawan ya, peran para cendekiawan untuk menggerakkan semangat berbagi masyarakat itu. Kita tahu bahwa para cendekiawan juga sudah terpapar pada politik praktis, sudah terbelah juga dalam kekuatan-kekuatan politik, sehingga memang kita semakin sulit ya, semakin langka sekarang mencari orang-orang yang tulus untuk membantu masyarakat untuk berbagi pikiran, memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana mengatasi kemiskinan tersebut. Dan yang paling penting, ya, seperti yang dikatakan juga oleh Pak Edward tadi, dan juga dikatakan oleh Pak Sunoto, bagaimana orang-orang yang berpunya itu tidak mengambil hak orang lain. Ini yang paling penting. Dan terakhir tadi yang dikatakan oleh Pak Bion ya, terkait dengan kesenjangan. Kita tahu bahwa berdasarkan data sensus nasional dalam tahun 2000 sampai 2018 itu bahwa hampir 30% total kekayaan nasional itu dimiliki oleh 10% orang terkaya ya. Sementara 40% orang miskin itu hanya mendapatkan kekayaan sekitar 10%. Itu artinya kesenjangan itu menjadi problem besar di Republik ini. Tentu tugas pemerintah untuk melakukan itu dan terus-menerus dilakukan. Baik. Tetapi setiap orang hendaknya mengambil bagian untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan itu. Oke, Bang Godin, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, tetapi kita harus ikuti dulu jeda komersial berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini, Bang Godin. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa wujud nyata atau tindakan nyata dari solidaritas saling berbagi ini? Ya, di dalam editorial ditawarkan bagaimana wujud nyata solidaritas berbagi itu, antara lain itu bagaimana di luar Idul Adha gitu hewan-hewan itu dibagikan kepada orang miskin untuk dipelihara, kemudian dibeli lagi oleh orang kaya pada Idul Adha kali berikutnya. Itu salah satu wujud nyata untuk saling berbagi, atau dengan kata lain bagaimana memberdayakan orang miskin supaya mereka dari kelebihan orang yang berpunya, sehingga orang miskin itu juga bisa menikmati keluasan hati orang kaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Idul Adha kali ini kita juga melihat sesuatu yang bagus di tengah masyarakat, bagaimana komunitas lintas agama juga ikut menyumbangkan hewan kurban untuk dikurbankan di masjid-masjid terdekat. Tetapi kita tetap mengingatkan para pemuka-pemuka agama, hal-hal seperti itu bagus. Tetapi jauh lebih bagus lagi para pemuka agama bersama para elit di negeri ini untuk memikirkan secara substansi bagaimana mengatasi kemiskinan yang tampaknya sudah akut ya, walaupun jumlahnya berkurang. Tetapi diperlukan usaha-usaha yang lebih kuat lagi untuk mengentaskan kemiskinan, dan terutama soal ketimpangan antara kota dan desa, antara kaya dan miskin. Ini kan persoalan yang meskipun tadi dikatakan sudah ada dana desa begitu, Bang Godin, apakah memang dari perangkat atau ada oknum begitu yang akhirnya juga ikut, ini butuh juga pengawasan lebih lagi terkait dengan ini? Ya, dana desa itu tidak diperuntukkan untuk membantu orang miskin, tetapi bagaimana membangun desanya. Dengan membangun desa diharapkan orang-orangnya juga terbangun gitu. Tetapi pemerintah mempunyai program khusus yang khusus diberikan kepada orang-orang miskin, yang diberikan secara langsung kepada orang miskin ya.
Tetapi jauh dari itu, yang ditawarkan di dalam editorial ini, diperlukan tindakan nyata untuk bersama-sama, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat maupun elit politik itu, untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih nyata ya. Atau dengan kata lain, secara filosofis kita katakan, hendaknya setelah Idul Adha itu kita itu menjadi manusia baru, manusia yang lebih berempati kepada orang lain, manusia yang lebih tangan di atas gitu ya, dan yang lain menjadi saudara bagi yang lainnya. Kita juga harapkan hal seperti itu, dan semoga kita bisa melihat adanya perubahan. Idul Adha ini menjadi momentum yang baik, saatnya kita untuk menyucikan diri dan juga untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Betul sekali, ya. Terima kasih Bang Gaudensio Soehardi, anggota Dewan Redaksi Media Group untuk pagi ini. Dan pemirsa, saling berbagi di atas landasan kemanusiaan itu sejatinya tanpa mengenal sekat. Dalam perspektif itulah patut diapresiasi keterlibatan umat beragama lain untuk menyumbangkan hewan kurban ke masjid-masjid sekitar seperti yang diimbaukan Keuskupan Agung Jakarta, dan jauh lebih elok lagi jika seluruh pembuka agama bersama para elit politik menjadikan solidaritas sosial melalui mekanisme berbagi sebagai pekerjaan nyata bersama. Saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.